Halo guys, bukan Josolimi di sini and welcome back to review suka-suka. Dan di sini kalau kalian misalnya lihat judul itu beneran nggak clickbait guys. Kalau misalnya kalian mau rakit RTX 3060 itu bisa start dari 14 juta, tergantung dari budget kalian ya, mau diisi apa aja komponen PC-nya. Jadi di sini aku akan bahas kenapa sih aku pilih part-part ini dan beberapa tips sedikit lah ya buat kalian, biar kalian rakit PC-nya itu lancar, nggak salah beli dan nggak ada bottleneck. Gak usah banyak cincong, langsung aja aku review part-part apa aja yang aku beli guys. Jadi di sini aku pakai VGA MSI Ventus 2X yang OC Edition atau overclock ya. Kenapa sih aku pilih MSI ini? Apakah memang worth it? Apakah bagus? Apakah murah? Ya karena aku beli bekas ini. Jadi kebetulan banget orangnya di Batu ya, Malang Batu kan dekat. Terus akhirnya aku COD-an ketemuan dan akhirnya deal ya beli VGA ini. Jadi orangnya tuh baru beli bulan 1, belinya tuh di Gasol dan dijual di harga 8,1. Kenapa aku pilih RTX 3060 ini? Karena memang kebutuhanku sih, aku pengen biar bisa main VR-nya tuh bagus gitu ya grafiknya, dan memang hasilnya juga memuaskan. Dan ini tips buat kalian kalau misalnya kalian mau cari VGA ya. Bang, kan harga VGA masih mahal, kapan turunnya? Ada beberapa tips buat kalian guys. Aku mulai dari yang RTX 3060 ini. Kalau kalian beli VGA yang cukup powerful ya, itu kalian pastikan pilih yang fan-nya ada 2 gini ya. Karena kalau kalian beli yang fan-nya ada 1, itu ya memang harganya murah, gampang overheat atau misalnya gampang panas ya, sehingga performa 3060-nya tuh kurang maksimal ya. Itu kalau menurut sumber-sumber di luar sana. Nah, kalau aku melihat fenomena akhir-akhir ini, harga VGA itu bukan lagi ditentukan dari performa untuk main gamingnya ya, tapi ditentukan oleh performa miningnya. Meskipun pihak Nvidia ini sudah mengeluarkan versi LHR atau low hash rate, itu tetap masih bisa dibobol dan ya memang masih bisa ngecuan gitu deh. Kalau menurut aku, yang kalian hindari itu adalah GTX 1660 sama RTX 2060. Karena kedua VGA ini bisa dibilang VGA yang paling worth it untuk dibuat mining, makanya harganya tuh melambung tinggi gitu ya. Kalau misalnya budget kalian agak mepet, kalian bisa ambil yang GTX 1650. Meskipun harganya nggak bisa kayak dulu, tapi itu harga yang masuk akal lah ya. Atau enggak, kalian bisa beli RTX 3060. Dan kita langsung masuk ke prosesornya guys. Jadi di sini aku pakai Intel Core i5 generasi 12. Apa bedanya KF, F, nggak ada simbolnya? Kalian bisa aja googling sendiri. Kenapa nggak yang KF bang? Karena memang di sini aku nggak butuh yang kenceng-kenceng, nggak butuh yang overclock. Ini aja udah lebih dari cukup. Kenapa sih pilih yang i5 generasi 12 ini? Karena menurut sumber-sumber di luar sana worth it banget secara price to performance. Bang, kenapa nggak Ryzen? Dulu aku memang ngincer Ryzen ya sebelum keluar ini. Tapi pas keluar ini kayak aku lihat, wah ini sih oke. Dan menurut reviewer sana di luar sana ini yang paling worth it. Harganya juga lebih murah ini, dan akhirnya ya udah beli yang ini aja. Kenapa nggak beli yang i3? Karena menurut aku i3 tuh masih agak kurang ya kalau misalnya dibuat ngegame. Nggak beli i7 terlalu powerful, nggak beli i9 apalagi. Jadi menurut aku i5 ini kayak sweet spotnya gitu lah, pas buat orang-orang kayak aku gini. Ngegame iya tapi nggak seberapa berat, editing iya tapi nggak seberapa berat juga. Di sini aku pakai RAM 16GB 2x8, speednya 3200. Ya menurut aku udah lebih dari cukup deh RAM segini ya. Dan ini RAM-nya harganya murah. Aku beli ini di harga 890.000, termasuk murah ya. Tapi memang nggak ada RGB-nya. Dan untuk dari segi build quality ini benar-benar biasa banget ya. Tapi kalau aku pakai ya normal-normal aja, nggak ada blue screen, speednya juga jalan di 3200. Jadi ya udah aman-aman aja. Kenapa nggak beli yang 32GB? Menurut aku kebesaran. Kalau yang RAM 8GB menurut aku terlalu kecil. Terus lanjut aku di sini pakai SSD ya, ini bungkusnya aja. SSD Patriot 512GB. Ya udah gini aja deh. Jadi di sini aku pakai motherboard Asus Prime H6110M. Untuk dari motherboard ini memang ini yang seri paling biasa. Tapi ini menurut aku udah lebih dari cukup ya. Dan sebelum kalian beli motherboard, kalian tuh pastiin beli motherboard yang support dengan prosesor kalian ya. Jangan sampai salah soketnya. Kenapa sih beli yang ini? Ya memang harganya murah, dan untuk dari segi performa ini sudah lebih dari cukup ya menurut aku. Maksudnya untuk dari segi speednya, bandwidthnya, RAM-nya bisa 2 slot 3200 MHz. Menurut aku itu udah lebih dari cukup lah. Dan yang aku suka yaitu slot USB-nya di sini banyak. Kekurangannya dari motherboard ini apa? Yaitu dia nggak ada WiFi dan nggak ada RGB. Jadi misalnya kalau kalian mau beli WiFi, nah ini dia guys, kalian harus nambah sendiri. Mestinya sih murah ya, kalian bisa nambah itu dengan harga 150.000 aja tuh udah dapat. Tapi di sini berhubung aku pakai WiFi 6, jadi aku juga
ya udah deh samain aja, beli WiFi adapternya yang WiFi 6 juga. Jadi di sini harganya 780.000 ya, sekitar 700 ribuan. Memang ini terbilang mahal ya, dan aku agak-agak berat ya ngeluarin duit. Ya udah deh, sekali aja ya. Untuk PSU yang pertama pastikan wattnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PC kalian ya. Misalnya PC kalian itu butuhnya 550 watt, ya jangan dikasih PSU 400 watt, atau bahkan kalau bisa lebih dari 550 gitu ya. Kebutuhan PC setiap orang itu juga berbeda-beda. Nah, kenapa aku di sini pilih yang 650 watt? Untuk dari VGA-nya sendiri itu minimal requirement-nya udah 550 watt, belum lagi juga ada water cooler-nya. Jadi menurut aku 650 watt ini udah lebih dari cukup lah. Apa sih arti kata 80 plus? Apalagi ada bronze, silver, gold, platinum, titanium. Kalau 80 plus itu berarti tingkat efisiensinya sudah di atas 80%. Karena ketika kita menyedot listrik, apalagi yang wattnya gede kayak gini ya, itu pasti ada panas yang terbuang. Nah, panas yang terbuang ini kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa hindari gitu guys. Jadi semakin bagus power supply itu efisiensinya juga semakin tinggi dan semakin hemat juga, tapi hematnya juga nggak sedikit banyak kok. Yang perlu diperhatikan adalah dari segi merek aja sih menurut aku ya. Pastikan kalian beli PSU itu yang sudah berpengalaman, yang sudah terbukti approve gitu ya. Jangan beli PSU sembarangan. PSU ini menurut aku seperti jantungnya manusia gitu ya. Buat memompa aliran listriknya, buat mengalirkan aliran listriknya, itu harus pilih PSU yang bagus gitu. Pilihlah merek yang seperti MSI, Corsair, Seagate, Thermaltake, Cooler Master, Asus, Corsair, Gigabyte. Ya pokoknya merek-merek yang sudah terkenal lah di dunia gaming gitu. Dan kalau nggak salah ini garansinya besar, antara 5 atau 10 tahun kalau nggak salah. Pokoknya semakin besar garansinya tuh biasanya PSU-nya tuh juga bagus. Dan untuk dari segi PSU, aku kasih satu tips tambahan, yaitu kalian lihat rentangan voltasenya. Semakin besar rentangan voltasenya itu semakin besar guys. Karena listrik di setiap rumah, setiap kos-kosan, setiap apartemen, voltasenya bisa naik turun. Pastikan kalian beli rentang voltasenya besar. Kalau misalnya di MSI ini rentang voltasenya di 100 sampai 240. Kan normalnya listrik rumah itu 220 volt ya. Biasanya sering kejadian itu voltasenya rendah, tegangan rendah. Cara taunya gimana? Tiba-tiba tuh lampu kalian kayak redup-redup. Itu berarti tegangannya rendah dan kalian harus pilih PSU yang bisa menerima tegangan rendah. Terus selanjutnya yaitu dari water coolernya ini guys, atau sistem cooling, sistem pendinginnya. Di sini aku pakai MSI Core Liquid 240 RV2. Kenapa sih aku pilih MSI ini? Karena yang pertama aku dapat harganya murah. Jadi ini kayak ada orang salah beli gitu ya, gak dipakai, dijual, masih disegel, dan aku beli di harga 950.000 aja ya, padahal barunya sih antara 1,3 1,5 gitu ya. Ya cukup murah. Akhirnya aku beli ini, dan setelah aku tes performanya oke. Full load CPU i5 ku itu maksimalnya di 60 derajat aja. Kalau misalnya kalian cari budget yang hemat lagi, kalian bisa beli HSF fan atau fan gaban yang gede itu, karena untuk dari segi performa sih 11-12 ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai prosesor yang powerful kayak i9, Ryzen 9, itu sih disarankan pakai liquid cooling, apalagi kalian harus beli yang radiatornya besar. Untuk liquid cooler ini kalian juga pastiin apakah support dengan soket prosesor kalian guys. Dan jangan beli liquid cooler sembarangan, karena resiko liquid cooler ini biasanya yaitu pompanya atau pumpnya itu sering rusak. Jadi pastikan garansinya itu lama ya guys. Karena kalau kayak merek-merek besar seperti ini, MSI, Corsair, itu kalau misalnya rusak langsung diganti baru. Enaknya sih itu ya. Untuk dari segi pemilihan casing itu tergantung dari selera kalian, butuhnya gimana. Jangan sampai kalian salah beli casing PC, ternyata space-nya kurang, ukurannya nggak sesuai gitu ya. Kali ini aku pakai Sigmatech yang ini, harganya di 550.000 ya. Dan kalau buat casing PC kalian pastikan airflow-nya itu bagus ya. Jangan sampai kalian beli casing PC secara desain bagus, tapi secara airflow dia tuh jelek gitu ya. Jadi ini menurut aku airflow yang bagus itu ada fan intake sama fan exhaust. Dan kalau bisa fan intake sama fan exhaust ini jumlahnya sama ya. Misalnya intake-nya 3 fan, ya exhaust-nya biasanya 3 fan juga. Atau kalian bisa pakai casing yang full exhaust, itu juga katanya bagus juga. Segini dulu video review kali ini. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian bisa DM aku. Atau misalnya kalian mau tanya lebih lagi, lanjut belinya di mana, list-listnya apa aja, nanti aku kasih kirim di DM deh. Kalau misalnya kalian mau rakit PC, kalau nggak kesusu sih ya nunggu aja. Tapi kalau misalnya kalian dapat barang yang murah, udah langsung aja diambil, nggak usah banyak pikir guys. Terutama harga VGA ini ya,
Pas kapan aku pernah nemu RTX 3060 di harga 8,7 juta, cuma 1 hari atau 2 hari udah langsung habis gitu. Pokoknya kalau kalian nemu VGA yang murah ya, langsung aja kalian beli. Tapi pastikan jangan beli di toko sembarangan, belilah di toko yang punya reputasi biar nggak kena penipuan atau scam guys. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, and see you in the next video guys.